Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ruang Satu, kembali lagi bersama saya Uswatun Hanisah di podcast Ruang Satu, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih Sobat Ruang Satu, yaitu Bapak Haji Ahmad Faridi SHI. Selamat datang Bapak, yaitu beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak, selamat datang di podcast Ruang Satu. Selamat siang, Mbak Hanis. Ya, kita bincang-bincang santai ya Pak. Bagaimana Pak perjalanannya ke sini? Alhamdulillah. Jadi perjalanan ke sini itu setelah ada tol itu Iya, sangat-sangat lancar. Jadi dulu di Klaten itu kadang orang kalau ditugaskan Klaten itu agak mikir, jauh, karena sampai sekarang jauh. jauh. Tapi Iya. alhamdulillah dengan adanya progres pembangunan tol yang sangat masif, ke Klaten itu dari Semarang sekarang tinggal 2 jam. Jadi sangat-sangat cepat sekali. Alhamdulillah. Jadi sangat mempermudah ya Pak Sangat mudah transportasi. untuk orang mobilitas. Iya, oke Bapak. Gini ya Pak, karena kita kan kerjanya di lingkungan madrasah, kita boleh dong Pak berbincang-bincang tentang kira-kira agenda apa sih Pak yang terbaru yang ada di Penmat Kanwil Jateng. Kalau boleh di-share dong Pak kepada Sobat Ruang Satu. Oke, jadi agenda terbaru kita yang kemarin baru sudah selesai dan mungkin juga dari MTS ini ada yang ikut, itu adalah Porseni Madrasah. Oh iya. Porseni Madrasah yang dilaksanakan di akhir bulan Juli di Banyumas. Itu adalah salah satu porseni yang mungkin selama saya menjadi bagian dari Kanwil Kementerian Agama, porseni yang bisa menggabungkan jenjang MI, MTS, MA. Baru kali ini, biasanya MI sendiri, MTS sendiri, MA sendiri. Oh, kalau ini Jika secara itu baru tahun serentak 2025, ya. Kementerian Agama bisa menyelenggarakan porseni bersamaan antara MI, MTS, MA dan lumayan meriah. Kemarin dibuka dengan audiens sekitar hampir 5.000 orang. Oh, Sangat besar sekali. sangat besar ya Pak. Itu salah satu program yang sudah dilalui. Ke depan kita masih punya program gantinya dari KSM. Nanti ada program lagi yang akan segera juga dilaksanakan Iya. tingkat nasional dan nanti mungkin berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Tapi mayoritas pelaksanaannya akan daring karena memang keterbatasan anggaran, jadi Iya. dengan sistem daring seperti sebelum-sebelumnya. Itu dalam waktu dekat ya Pak? Dalam waktu dekat mungkin Iya. biasanya kalau seleksinya di bulan Agustus September, Iya. mungkin finalnya di bulan Oktober lah. Tapi Oh, di tahun di ini. tahun ini Oke juga, Pak. ya. Oke. Juga banyak agenda lain yang memang dilaksanakan oleh Kanwil. Kami belum lama ini juga untuk mendukung suksesnya pembelajaran di madrasah, membentuk satu komite, membentuk satu perkumpulan forum pengurus komite madrasah se-Jawa Tengah, baik jenjang MTSN maupun jenjang MAN. Alhamdulillah sudah terbentuk satu organisasi yang mana untuk saling tukar ilmu, saling tukar pengalaman antara pengurus komite di tiap-tiap madrasah. Yang saya tahu tiap madrasah itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Iya. Dijalankan antar kabupaten, antara MTSN 1 Klaten di sini dengan MTSN 5 atau MTSN 8 itu karakteristik orang tuanya, karakteristik siswanya sangat berbeda. Sehingga ketika para pengurus komite berkumpul itu akan banyak persoalan yang bisa didiskusikan bersama-sama. Jadi itu ya Pak, agenda yang terdekat yang ada di Penmat Kanwil Jateng ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, mengenai porseni itu, setahu saya kan dulu kan porseni itu kan diadakannya 4 tahun sekali ya Pak. Yeah. Katanya kabarnya itu sekarang diadakan 2 tahun sekali. Apakah itu betul ya Pak? Belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Dan tahun berikutnya dilaksanakan kapanpun, tempatnya di mana, memang belum diputuskan. Apakah 2 tahunan, 3 tahunan, 4 tahunan. Masalahnya kalau dilaksanakan 4 tahunan, ada anak yang tidak merasakan. Oh iya Pak. Iya, kalau dia 4 tahunan, anak misalnya tahun ini sudah selesai, dia terus nanti 4 tahun lagi, anak yang baru masuk tahun ini, contoh yang sekarang ini, anak kelas 7 ini, sampai nanti kalau nunggu 4 tahun, maka dia tidak akan merasakan ada kegiatan porseni. Tapi kalau 2 tahun otomatis sekarang yang kelas
7, mungkin di kelas 3-nya dia bisa Oh, ikut. karena Di itu kelas ya, iya, Pak. kelas 9-nya nanti ikut. Tapi Oh, kalau 4 tahunan nanti ada anak yang pasti tidak merasakan, iya, porsi itu. iya, Pak. Oh, jadi kenapa kok ada wacana porseni diadakan 2 tahunan itu karena Iya, itu ya, Pak? iya. Oh, iya, ya, Pak. Eh, Pak, kalau untuk porseni Mhm, itu kan cabangnya kan memang hanya olahraga dan seni. iya. Eh, Kalau untuk bidang lain itu, Pak, itu apa ya, Pak, kira-kira programnya? Contoh bidang lain seperti apa? Mungkin ya Kalau kita porseni kan mungkin olahraga dan seni aja itu, nah Pak. Lah kalau bidang mapel-mapel yang lain, mapel akademi kayak nah gitu, Pak, itu nah, itu apa? memang, dia itu ajalnya nanti kalau yang untuk akademik itu nanti di KSM itu. Oh, iya, ya. Oh, ya tadi ya, Dosen Pak. madrasah di Maires itu tapi nanti namanya sudah berubah. Nanti insya Allah segera kita update nama programnya. Itu memang Hmm. beda ya, seperti itu. Kalau program itu seperti OSN-nya Kemdiknas. Di Kemdiknas ada Oh. OSN, di kita juga ada lomba yang insya Allah tahun ini sudah diakui oleh pusat pusat apa itu namanya pusat lomba itu yang diakui oleh Hmm. Kemdiknas, sehingga ketika dia berprestasi di situ ada nilai poinnya, ada nilai lebihnya yang bisa menjadi dasar misalnya untuk poin masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Oke. Oh, Pak. Kalau KSM itu kan diadakannya setiap tahun ya, Pak? KSM Ya. mestinya tiap tahun. Iya. Setiap tahun. Lah, itu kenapa, Pak? Kalau KSM yang di bidang akademik itu diadakannya setiap tahun, sedangkan kok perseni tidak setiap tahun, Nah, Pak? karena KSM itu kaitannya dengan penjenjangan siswa. Jadi nanti Iya. mungkin anak yang berprestasi di akademik ini menjadi poin ketika dia masuk perguruan tinggi. Maka Oh. wajib tiap tahun ada. Kalau olahraga kan Oh. 2 tahun tidak ada masalah. Tapi kalau Eh, ini kan tiap tahun ada penerimaan siswa baru, ada penerimaan mahasiswa baru. Poin-poin dari dia ikut ajang-ajang itu sangat berpengaruh ketika dia masuk ke jenjang berikutnya. oh, Gitu. jadi seperti itu Iya, ya, Pak. makanya karena terbentur dengan minimnya anggaran, maka di Mm-mm. tahun ini ya kegiatannya mungkin sistemnya daring, sehingga akan Oh, menekan biaya penyelenggaraan. kalau sebelumnya tidak daring, Pak. Sebelumnya tidak daring, terakhir kita ada kegiatan di apa Ternate, Oh, di di Ternate Ternate sebelumnya. KSON Oh, tahun ya. lalu ada di Ternate, dan Mm, itu memang biayanya sangat tinggi karena kita harus memberangkatkan kontingen yang sangat besar ya. dengan penerbangan juga yang sangat besar, sehingga secara ekonomis Iya. untuk kondisi saat ini kurang mendukung. Oke, jadi seperti itu ya, Pak. Iya. Oke, jadi Sobat Ruang Satu, itu adalah beberapa pemaparan Bapak Ahmad Faridi mengenai agenda terdekat Petmat Kanwil Jateng. Hmm. Oke, Pak. Boleh dong, Pak, kasih kesannya untuk MTS Negeri 1 Klaten, untuk siswa-siswi MTS Negeri 1 Klaten, Pak. Oke. Eh, Tentunya saya ikut berbangga dengan MT1 Klaten yang selalu berprestasi, termasuk kemarin kayaknya di Amin. cabang olahraga ketika Persib ada yang menonjol juga kan? Iya, Ada yang juara juga, saya iya, ucapkan juara selamat. voli. Ya, selamat, dan tentunya prestasi itu tidak diraih serta-merta. Ada yang harus dilakukan, ada persiapan yang tentunya butuh waktu, butuh persiapan yang sangat matang. Maka sekali lagi eh, segala hal ini memang harus direncanakan dengan baik. Dan MTSN 1 insya Allah dengan dipimpin oleh Kepala Pak Senyutin Ya. sudah pada track ya. Alhamdulillah animo masyarakat masuk ke MTS 1 juga sudah sangat Iya, tinggi, sehingga iya, Pak, benar. banyak juga yang tidak diterima. Iya, Ya, benar. sehingga ini menjadi catatan. Tapi ya kita jangan sampai AB itu, kepada saya pesan kepada teman-teman pendidik, jangan sampai AB, jangan percaya diri bahwa sekarang madrasah Iya, sangat dipercaya oleh masyarakat. iya, Kita tidak tahu ke depannya. Kalau kita tidak bisa menjaganya, bisa saja madrasah ini uh, kolab bisa. iya, Kalau masyarakat tidak iya, percaya dengan madrasah ini, benar. maka tugas kita semua, tugas para guru Mm-mm. menjaga marwah madrasah ini. Oh, Itu kewajiban semuanya. jaga marwah Iya, madrasah, ya, Pak. kewajiban semuanya, bukan hanya kewajiban kepala madrasah. Dan Iya. madrasah ini besar bukan karena hanya peran kepala madrasah, tapi peran seluruh unsur yang ada di sini. Guru, kepala madrasah, TU, termasuk juga siswanya. Dan tolong dorong, kalau ada siswa berprestasi, wajib Iya. didorong dan dimotivasi Mm-mm. supaya dia lebih berprestasi lebih baik lagi. Oh ya, oke, Pak. Boleh dong, Pak,
kalau gitu motivasi langsung dari Bapak untuk siswa-siswi madrasah, khususnya siswa-siswi MTS Negeri 1 Klaten. Pada anak-anakku, kalian tidak salah memilih MTSN 1 untuk belajar. Insya Allah masa depanmu akan cemerlang. Selalu berusaha dan berdoa serta minta restu orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk motivasi dan inspirasinya. Baik Bapak, senang sekali bisa berbincang dengan Bapak dan sudah memberikan motivasi kepada siswa-siswi di madrasah, khususnya siswa-siswi di MTS Negeri 1 Klaten. Sekali lagi terima kasih banyak karena sudah hadir di podcast Ruang 1. Sampai bertemu lagi Bapak di lain kesempatan. Semoga kita bisa berbincang-bincang santai lagi ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga keluarga besar MTS 1 selalu bertanggung jawab. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Oke, sekarang tak balik, saya mau wawancara juga. Mbak Hani sudah berapa tahun di MTSN 1? Saya masuk itu September 2021 Pak. Oh, baru 4 tahun ya? Iya. Gimana rasanya menjadi guru di MTSN 1 ini? Sangat luar biasa Pak. Jadi sudah PNS? Belum. Tapi masuk P3K ini juga? Belum. Kenapa belum? Kemarin yang Pilihan terakhir memang karena yang kan bisanya daftarnya di yang tahap 2 kan Pak. Nah karena di tahap 2 itu adanya di luar Jawa. Jadi setelah saya pertimbangkan kok kayaknya kalau keluar Jawa kayaknya enggak dulu. Jadinya saya nggak mendaftar Pak yang tahap 2. Iya. Yang CPNS juga ada daftar? Yang CPNS nggak ada formasinya. Oh, guru? Jurusan saya Pak yang nggak ada. Jurusannya apa memang? Pendidikan seni rupa. Pendidikan seni rupa. Iya. Ya memang, mohon maaf, jadi madrasah itu kayaknya untuk hal-hal seni masih kurang perhatian. Iya. Butuh motivasi dari dukungan dari, terutama dari guru-guru seni. Kalau perlu jenengan punya grup guru seni madrasah di Jawa Tengah untuk saling komunikasi untuk bisa nyogok langit. Oh iya Pak. Supaya ada kebijakan yang mengarah ke jenengan semua, karena semua guru pasti penting, semua madrasah itu pasti penting. Iya Pak. Karena urip kalau bagi saya hidup tanpa seni itu hampa Pak. Iya. Hampa. Kalau saya memang jiwanya cuma kalau memang saya kalau untuk melukis matur nuwun. Saya bisa melukis itu hanya gambar bunga yang bulat-bulat. Kalau yang lain saya insya Allah lebih baik tidak melukis daripada melukis. Oke Mbak Hanis, saya kira itu tolong jaga marwah madrasah ini. Siap, dan Pak. Walaupun jenengan belum beruntung menjadi P3K atau CPNS, tetap semangat. Rezeki itu tidak datang hanya dari benar sekali itu Pak. saja. Kesempatan lain pasti ada juga. Terima kasih Bapak, mohon doanya, terima kasih juga untuk semangatnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak karena sudah hadir di podcast Ruang 1. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sobat Ruang 1, demikian bincang-bincang santai kita bersama Bapak Ahmad Faridi. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Saya Uswatun Hanisa, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Ruang 1, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Ya.